Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, mahasiswi PBG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Sesuai tempat PPL saya, yaitu di SMA N5 Jember, sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan sesuai dengan kurikulum Merdeka memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri dan juga berpikir kritis. Setelah saya melakukan observasi terhadap siswa di SMA N5 Jember, terkhusus pada kelas 11-5, banyak sekali siswa yang masih kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan pendidik. Disinilah peran guru sangat penting dalam pembelajaran, yakni sebagai scaffolder, penyampai informasi, fasilitator, serta evaluator yang dapat membebaskan siswa untuk berpikir dan berkreasi serta bebas mengemukakan pendapat mereka. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu ZPD dan juga scaffolding. ZPD atau biasa kita sebut sebagai Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Sedangkan scaffolding adalah pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Dalam melaksanakan strategi pengajaran, scaffolding dapat dilakukan dengan membantu siswa-siswa untuk dapat menghubungkan informasi lama atau situasi yang pernah atau sedang dialami dengan pengetahuan baru lewat komunikasi verbal maupun nonverbal. Pemanfaatan scaffolding pada ZPD terdiri dari kegiatan 1. Memberikan umpan balik atau feedback. Yang kedua, memberikan kisi-kisi pada persoalan yang diberikan atau giving hint. Yang ketiga adalah memberikan instruksi atau instruction. Siswa diberikan petunjuk dari tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah explaining, yaitu menyediakan atau memfasilitasi siswa untuk memperoleh informasi detail terkait materi pembelajaran. Yang terakhir adalah modeling, yaitu memberikan contoh, serta questioning, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah kemampuan komunikasi dan kognitif siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan scaffolding dalam pembelajaran sejarah pada peserta didik kelas 11-5 di SMA N5 Jember. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan materi, yaitu memulai pembelajaran dengan pengenalan materi yang menarik bagi siswa dan pastikan siswa memiliki pemahaman dasar terkait materi yang akan mereka pelajari. Yang kedua adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya.
Kelompok dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi siswa yang memiliki berbagai tingkat kemampuan sehingga siswa dapat saling belajar dan menguatkan satu sama lain. Melalui pengelompokan ZPD, siswa dapat merasakan lingkungan yang inklusif di mana mereka tidak hanya belajar dari guru, melainkan juga dari interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Langkah ketiga adalah guru memberikan tugas sesuai dengan tahap perkembangan siswa, seperti gambar di bawah ini. Langkah keempat adalah guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan scaffolding. Scaffolding diberikan ketika siswa melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing dan memastikan tiap kelompok dapat mengerjakan tugas dengan baik. Serta guru memberikan bantuan kepada kelompok yang memiliki kesulitan. Nah, secara perlahan siswa diberi tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan sehingga mencapai kemandirian belajar peserta didik. Langkah terakhir adalah guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Di sini, selain guru melakukan evaluasi, guru juga melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilewati. Hasil yang dicapai dalam menerapkan scaffolding yang pertama adalah peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat adalah peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.